tes. Yang pertama, saya akan presentasikan untuk P1711. Sudah terlihat? Sudah, Ivan. Oke, sebentar. Oke, ada. Jadi di sini untuk installment liquidation, yang pertama kita ketahui ada pembagian keuntungan partnership profitnya 20%, 40%, dan 40% ke G, Mo, dan All. Dan setelah itu ada salary allowance 25.000 ke masing-masing G dan Mo untuk jasanya. Selanjutnya, ini pembagian dilakukan pada 1 Januari secepat mungkin untuk membagikan kas secara mingguan. Pada minggu pertama Januari, dikoleksi AR sebesar 85.500. Jadi yang pertama, kita diminta membuat journal entries untuk menutup partnership box. Jadi untuk journal entries-nya, pertama, kita hitung dari sini. Pertama, dari revenue yang negatif, kita bagi 200.000 net loss, dikurangi salaries untuk G dan Mo. Total loss-nya jadi 250.000. Dan ini dibagi sesuai proporsinya sebesar 50.000 untuk G, 100.000 untuk Mo, dan 100.000 untuk O. Setelah itu jadi ditemukan allocated loss-nya 25.000, 75.000, dan 100.000. Ini loss-nya itu dari expense-nya ini melebihi revenue. Sehingga jurnal untuk closing entries-nya revenue 200.000, G capital 25.000, Mo capital 75.000, All capital 100.000, pada expense 400.000. Yang kedua, untuk cash distribution plan. Kita buat pertama vulnerability ranking dari ekuitas dan persentase kepemilikannya. Ditemukan loss absorption-nya dan rankingnya dari yang paling kecil, yaitu All, Mo, kemudian G. Yang kedua, untuk assumed loss absorption-nya, ekuitas mereka, pertama diasumsikan untuk penyerapan oleh O, karena dia yang vulnerability ranking nomor 1. Di sini dari 270.000 O, kita sesuaikan untuk yang lainnya secara proporsional. Jadi untuk Mo sama, karena 40% kepemilikannya, untuk G setengahnya. Total 675 teralokasikan, sehingga sisa balance-nya 195.000. Dari 195.000 ini dialokasikannya sebentar 20 dibanding 40, sehingga 1:2. Setelah mau dialokasikan, sisanya untuk G 37.500. Sehingga untuk cash distribution plan-nya, untuk 80.000 pertama, dialokasikan untuk priority creditors. Ini dari accounts payable yang belum lunas. Untuk 37.500 kedua, dialokasikan untuk G 100%, untuk sisa dari loss absorption ini. Dan 157.500 setelahnya dialokasikan sebesar 1/3 atau 20/60 untuk G, dan 40/60 untuk Mo. Dan kemudian baru setelah itu dibagikan 20/40/40 untuk G, Mo, dan O. Sehingga untuk cash distribution schedule-nya seperti ini. Untuk 80.000 pertama masih accounts payable, 37.500 kedua full ke G, dan sisanya tinggal 18.000, 6.000, dan 12.000 untuk G dan Mo. Ini 135.000 cash to be distributed dari total ininya. Dari saldo cash awal ditambah 85.000 yang dicairkan pada awal tahun. Iya. Sekian untuk P1711. Oke, silakan dilanjutkan, Rizky. Baik, untuk selanjutnya disilakan kepada Nanda. Baik, izin share screen, Pak.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Raden. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan soal 1 workbook bab 15 tentang penentuan prioritas penyelesaian kewajiban. PT Amigdala mengalami kegagalan membayar utang-utangnya, dan kemudian tanggal 3 Maret 2020 pengadilan memutus pailit PT Amigdala. Kemudian terdapat daftar liabilitas PT Amigdala yang terdiri dari liabilitas lancar dan jangka panjang. Kemudian kita diminta untuk membuat ranking prioritas kewajiban PT Amigdala yang akan diselesaikan oleh wali amanat. Pembuatan ranking tersebut berdasarkan tabel peringkat klaim yang terdiri dari peringkat 1 sampai 4. Kemudian jawabannya itu yang pertama, akun payable sebesar 85 juta karena dia tidak termasuk tidak dijamin dan tidak masuk ke peringkat kedua, maka dia masuk ke peringkat ketiga, unsecured non-priority. Kemudian wages payable sebesar 26 juta, dia masuk ke peringkat kedua dari huruf C, yaitu klaim berupa gaji, upah, dan komisi. Selanjutnya, property taxes payable sebesar 4 juta, juga masuk ke peringkat kedua dari huruf F, yaitu klaim berupa kewajiban pajak. Selanjutnya, notes payable bank yang dijamin dengan persediaan. Karena dia dijamin, maka dia masuk ke peringkat pertama yang secured sebesar 25 juta. Selanjutnya, notes payable suppliers sebesar 15 juta. Ini masuk ke unsecured non-priority. Terus selanjutnya ada interest payable, tapi tidak diketahui ini melekat ke notes payable yang mana, maka dia masuk ke peringkat ketiga, yaitu unsecured non-priority. Dan yang terakhir ada mortgage payable yang dijamin dengan tanah dan bangunan. Karena terdapat jaminan, maka dia masuk ke peringkat pertama sebesar 80 juta. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Sabrina. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi saya akan menjelaskan soal 2 workbook bab 15. Untuk soal 2 ini diminta menghitung bagaimana pembagian kas 220.000 ke semua kreditor. Yang pertama diketahui di SOFP kalau cashnya itu senilai 220.000, kita tulis cash available for distribution 220.000, lalu ada keterangan kalau ada 2 payable yang dijaminkan, yaitu pertama mortgage payable yang dijaminkan dengan properti yang dijual dengan harga 80.000, kita tulis 80.000. Yang kedua ada notes payable yang dijamin dengan persediaan yang dijual dengan harga 30.000, kita tulis 30.000, lalu kita kurangkan 220.000 cashnya tadi dikurangi dengan 80.000 mortgage payable sama 30.000 notes payable. Berarti cashnya tersisa 110.000. Selanjutnya ada priority claims, yaitu beban administrasi terutang senilai 15.000 sama salaries payable senilai 10.000. Berarti 15.000 tambah 10.000 langsung kita total senilai 25.000. Berarti cash available yang tersisa untuk unsecured non-priority claims yaitu 110.000 dikurangi sama 25.000 yaitu 85.000. Untuk selanjutnya ada juga unsecured non-priority claims. Yang pertama mortgage payable. Tadi kan di SOFP senilai 120.000.
Lalu yang dijaminkan itu ada 80.000, berarti yang nggak dijaminkan tersisa 40.000. Yang kedua, notes payable di SOFP-nya senilai 90.000, yang dijaminkan 30.000, berarti yang nggak dijaminkan senilai 60.000. Ada juga account payable 20.000 sama interest payable 15.000. Lalu kita total didapatkan unsecured non-priority claims-nya senilai 130.000. Selanjutnya kita bisa mencari remaining cash yang kita dapatkan dari pembagian cash available dibagi dengan claims. 85.000 available for unsecured non-priority claims dibagi sama 135.000 unsecured non-priority claims. Didapatkan $0,629. Selanjutnya kita bisa membuat schedule. Di depan saya masih soal ini. Udah jawabannya belum? Udah, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Ya. Bentar, Pak. Ini udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Ya. Nah ya, baru kelihatan. Lanjut aja ya, Pak. Berarti yang selanjutnya bikin schedule of distribution of available cash. 80.000 dari yang secure tadi, ditambah notes payable yang secure juga 30.000. Lalu yang ketiga ada unsecured priority claims dari administration expense sama salaries senilai 25.000. Lalu yang keempat, mortgage payable yang unsecure kita dapatkan dari remaining cash yang 0,629 tadi dikali sama 40.000 senilai 25.200. Lalu yang kelima, notes payable unsecured portion 0,629 dikali sama 60.000 didapatkan 37.800. Yang selanjutnya account payable 20.000 dikali remaining cash 0,629 hasilnya 12.600. Dan yang terakhir interest payable 15.000 dikali 0,629 didapatkan 9.400. Lalu ini semua kita total didapatkan total cash distributed-nya 220.000. Sudah sesuai sama cash available for distribution yang ada di SOFP tadi. Oke, terima kasih. Akan lanjut. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya diserahkan kepada Andri. Izin share screen ya, Pak. Oh ya, sekarang saya akan membahas soal 4, yaitu penentuan prioritas penyelesaian kewajiban. Perusahaan Hendrawati dalam kebangkrutan dan dilikuidasi berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Kebangkrutan, wali amanat telah mengubah semua aset menjadi uang tunai sebesar $120.000 dan telah menyiapkan daftar klaim yang disetujui sebagai berikut. Setoran pelanggan 1.000 dari masing-masing 2 pelanggan yang memesan produk yang tidak pernah dikirimkan, pajak properti dibayarkan, hutang akun, biaya wali amanat dan biaya likuidasi lainnya, hutang hipotek dijamin oleh properti yang dijual seharga 80.000, kemudian hutang bank dijamin dengan semua piutang yang 30.000 dikumpulkan, dan 10.000 dihapuskan karena tidak tertagih. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa banyak yang akan diterima bank untuk pelunasan hasil bayar. Pertama, kita harus mengurutkan dari secured claims, kemudian yang kedua adalah priority claims dan non-priority claims. Pertama, kita harus melihat dulu berapa available cash-nya dari perusahaan. Tadi dibilang available cash-nya itu ialah $120.000. Kemudian kita mencatat available cash-nya $120.000, kemudian kita urutin dari klaim yang dijamin. Klaim yang dijamin itu adalah mortgage payable dan bank loans, yaitu sebesar $60.000 dan juga $30.000, sehingga totalnya adalah $90.000.
Kemudian 90.000 kita kurangi dengan available cash-nya, yaitu 120.000. Kemudian kita dapatkan 30.000. Kemudian 30.000 ini akan kita bagikan kepada priority claims, ya, atau priority claims. Yang pertama adalah claim for customer. Tadi claim for customer-nya ditetapkan 1.000 untuk setiap satu customer, sedangkan yang dipunyai perusahaan adalah 2 customer, sehingga totalnya adalah 2.000. Kemudian tax payable yang harus dibayarkan yaitu sebesar 4.000, dan juga biaya wali amanat atau trustee fees. Kemudian yaitu sebesar 16.000. Total yang terkumpul adalah 22.000, sehingga 30.000 available for cash setelah secured claims kurang 22.000 sama dengan 8.000 yang tersisa. Kemudian ini adalah non-priority claims-nya, yaitu account payable, yaitu 30.000. Kita kurangkan dengan 8.000, sehingga yang didapatkan nanti oleh vessel buyer yaitu 8.000. Sekian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya untuk event terkait P18. Izin share screen. Sudah lihat? Sudah event. Oke, saya akan membahas untuk P18.7 installment liquidation. Yang pertama diminta untuk membuat reorganization. Apakah reorganization oleh LOB eligible untuk fresh start accounting? Jadi syarat yang pertama untuk reorganization value less than total liabilities. Di sini reorganization value sudah didapatkan dari reorganization plan-nya, ditetapkan sebesar 16.000. Sementara total liabilities-nya dihitung dari accounts payable, wages payable, dan repetition liabilities allowed, totalnya 16.500, sehingga syarat ini terpenuhi. Syarat yang kedua, shareholders menerima kurang dari 50% entitas baru. Di sini dari reorganization plan-nya bisa dilihat yang dialokasikan untuk repetition creditor ada sebesar 5.000. Dan yang untuk stockholders-nya di sini hanya sebesar 2.000. 2.000 ini hanya 40% dari 5.000, sehingga syarat ini juga terpenuhi. Untuk yang kedua diminta untuk membuat adjustment entries-nya. Yang pertama, untuk membagikan preposition liabilities allowed-nya. Di sini mengikuti pada reorganization plan-nya. Jadi yang pertama untuk repetition claims, di sini accounts payable dialokasikan 800 dan wages payable 400. Selanjutnya yang ditetapkan untuk notes payable baru diterbitkan di sini ada 3.800. Dari 1.800 untuk long term notes payable dan 2.000 untuk bank note payable and interest. Setelah itu untuk common stock baru dialokasikan sebesar 5.000. Di sini dari 3.000 dan 2.000. Sehingga gain on debt restructuring-nya sebesar 2.500. Setelah itu untuk loss on fair value adjustment-nya. Di sini ada loss sebesar 4.000 untuk penyesuaian inventories, land, dan building sesuai estimated fair value pada Juni 30. Dan ada penghapusan paten juga. Yang ketiga untuk penerbitan common stock baru. Di sini untuk common stock dialokasikannya sebesar 2.000, sehingga yang awalnya 7.000 kita alokasikan bisa selisih 5.000-nya untuk additional paid-in capital. Jurnal selanjutnya untuk menghapus defisit yang ada sebesar 4.500 pada gain on debt restructuring, additional paid-in capital, dan ada loss on asset fee adjustment, sehingga selisihnya ditemukan di organization value excess 1.000. Untuk yang terakhir diminta untuk membuat fresh start balance sheet. Di sini untuk saldo asetnya menggunakan estimated fair value pada 30 Juni
ditambah reorganization value excess sebesar 1.000. Dan untuk liabilities and equity-nya menggunakan saldo sesuai reorganization plan. Untuk post-petition claims yang baru ada accounts payable 3.000, wages payable 1.000. Dan untuk pre-petition claims yang old ada accounts payable 800, wages payable 400, dan notes payable-nya 3.800, sehingga totalnya 9.000, dengan common stock yang dialokasikan baru sebesar 7.000, sehingga totalnya 16.000. Sekian untuk... Ya? Coba kamu ke atas lagi, jawab lagi. Saya mau ke atas saja, ke atas lagi. Iya, Pak. Nah, tadi yang 5.000 ini dari mana, Pak? Yang Itu pre-petition creditors. Pre-petition creditors. Kamu nggak jawab tadi kan? Kamu nggak? Sebentar, Pak. Yang saya ngerti, Pak, itu share-nya yang baru kan ada 5.000-nya, ini 2.000 untuk banknotes dan 3.000 untuk long-term notes payable yang ini, Pak. Ya, betul. Jadi dari sini ya, dari 2.000 sama 3.000 ini 5.000. Oke, makasih. Lanjut. Ya, baik, terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Amira. Izin share screen ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat? Jadi pada exercise 17.8 ini kita disuruh untuk menyiapkan schedule yang memperlihatkan setiap tahapan penghapusan dalam partnership dan final closing books-nya. Kita lihat informasi yang tersedia di soal itu ada saldo account payable sebesar 20.000, capital dari dan ini 10.000, capital dari add ini ada 60.000, dan capital fat ini saldonya di debit 90.000. Kemudian ada informasi juga mengenai aset dan liabilitas setiap perusahaannya. Untuk membuat schedule ini, yang pertama itu kita masukkan saldo capital balance-nya sesuai yang ada di soal tadi. Dari dan ini 10.000, add 60.000, dan fat ini karena di debit tadi capitalnya jadi minus 90.000, sehingga totalnya itu minus 20.000. Kemudian atas saldo minus di total ini, fat akan melakukan payment ke kreditor sebesar 20.000, sehingga totalnya ini menjadi 0. Saldo fat menjadi minus 70.000, add 60.000 dan ini 10.000. Kemudian karena saldo fat ini masih minus juga, maka fat akan melakukan payment ke partnership sebesar asetnya 100.000 dikurang dengan liabilitasnya 40.000, jadi 60.000. Nah, tapi karena dia sudah melakukan payment sebelumnya ke kreditor sebesar 20.000, maka tersisa 40.000. Jadi minus 70.000 ini akan ditambah dengan 40.000, maka saldo dari fat ini menjadi minus 30.000. Karena saldonya masih minus juga, maka akan dilakukan write off. Nah, write off ini akan dialokasikan ke dan add. Ke dan sebesar 4/7, jadi 17.143, dan kepada add sebesar 3/7, jadi 12.857. Kemudian di total saldo dan menjadi minus 7.143, saldo add menjadi 47.143, dan saldo fat menjadi minus. Totalnya 40.000. Karena saldo dan ini menjadi negatif, maka dia akan melakukan payment atas defisitnya ini kepada partnership sebesar asetnya 50.000 dikurang dengan liabilitasnya 45.000. Jadi dikurang dengan 5.000, saldo add ini saldo dan ini menjadi 2.143. Karena saldonya masih minus juga,
maka akan dilakukan write-off kepada add sebesar 2.143. Jadi add ini dikurangi saldonya tadi dari 47.143 dikurang 2.143 menjadi 45.000. Kemudian 45.000 ini akan dilakukan closing dan akan dilakukan payment kepada add sebesar 45.000. Jadi saldo totalnya menjadi minus setelah closing. Sekian, Pak. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ata. Izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Sekarang bagian saya yaitu P1710 tentang installment liquidation. Diketahui akun balance-nya sebagai berikut. Balance 1 Oktobernya cash sebesar 21.000, non-cash aset 348.000, liability 130.000, ROB 43.600, kemudian TOM 150.000, FAL 45.400. Terus aktivitasnya yang pertama, ROB is short of fund and the partner agree to charge her loan her capital account. Jadi di write off sebesar 15.000. Kemudian yang kedua 40.000 is collected on the account receivable, 4.000-nya di write off sebagai uncollectible. Ini tambah 40.000 untuk cash-nya. Non-cash asetnya berkurang 44.000. Jadi masih ada sisa 4.000 dialokasikan tiap partnernya sebesar persentasenya. Untuk ROB 1.200, TOM 2.000, FAL 800. Yang kemudian setengah dari inventory terjual 50.000. Inventorinya 120.000, setengahnya berarti 60.000, terjual 50.000. Cash-nya nambah 50, non-cash asetnya berkurang 60.000. Jadi masih ada sisa 10.000 yang dialokasikan tiap partner. ROB 3.000, TOM 5.000, FAL 2.000. Selanjutnya, penjualan equipment. Book value-nya 55.000, terjual 60.000. Cash-nya nambah 60.000, non-cash asetnya berkurang 55.000. Jadi ada surplusnya 5.000 dibagikan tiap partner. ROB 1.500, TOM 2.500, FAL 1.000. Selanjutnya 50.000 banknote plus 600 accrued interest is paid in full. Jadi membayar loan 50.000 ditambah sama 600 accrued interest-nya. Jadi cash-nya berkurang 50.600. Kemudian liability-nya berkurang 50.000 buat bunganya dialokasikan ke tiap partner. ROB 180, TOM 300, FAL 120. Kemudian pembayaran akun payable. Akun payable-nya tuh 80.000. Kemudian cash-nya jadi berkurang 80.000, liability-nya berkurang 80.000. Selanjutnya ada liquidation expense sebesar 2.000. Cash-nya berkurang 2.000. Kemudian ini dialokasikan kepada partner sebesar ROB 600, TOM 1.000, FAL 400. Jadi saldo akhirnya sebesar untuk bulan Oktober sebesar buat cash-nya 38.400, non-cash asetnya 174.000, liability-nya udah habis, kemudian ROB
25120, Tom 144.200, dan Val 43.000, ya 43.000. Nah, terus yang ke-8, 5.000 contingency fund dikecualikan, sisanya akan didistribusikan kepada partner. Jadi ini kita buat schedule save payment. Data yang dipakai yaitu partner equity-nya dari sini. Rob 25.120, Tom 144.200. Oh, ini benar 80. Tulisannya agak jelek. Kemudian Val 43.080. Nah, di sini ada possible loss yang didapatkan dari nilai non-cash asset. Sama ada yang tadi contingency fund yang dikecualikan 5.000. Ini juga dialokasikan ke partner sebesar Rob minus 52.200, kemudian Tom minus 87.000, kemudian Val minus 34.800, kemudian yang contingency fund-nya Rob minus 1.500, Tom minus 2.500, Val minus 1.000. Ditemukan hasil akhirnya untuk Rob minus 28.580, Tom 54.700, dan Val 7.280. Nah, dari saldo minusnya Rob, nanti dibuat menutupi minusnya dialokasikan ke partner lain dengan persentase 5/7 untuk Tom dan 2/7 untuk Val. Ditemukan buat Tom nanti berkurang 20.414, kemudian Val 8.166. Hasil akhirnya untuk Tom ketemu 34.286, kemudian untuk Val minus 886. Dari sini saldo Val jadi minus, kemudian kekurangannya ditanggung oleh Tom. Jadi punya Tom dikurangi 886, ditemukan angka 33.400. Kembali lagi ke schedule awalnya. Jadi untuk cash sebesar 33.400, ini akan dikurangkan kepada Tom. Yang selanjutnya balance 1 November. Lanjutannya sebesar cash-nya 5.000, kemudian non-cash asetnya 174.000, Rob 25.120, Tom 110.000, Val 43.080. Buat yang November, ada sisa dari equipment terjual 38.000. Tadi kan equipment-nya 150.000. Terus sudah terjual sebagian, jadi sisanya cuma 95.000. Dijualnya sebesar 38.000. Jadi non-cash asetnya berkurang 95.000, kemudian cash-nya nambah 38.000. Terus karena minus ditanggungkan ke partner sebesar Rob 17.100, Tom 28.500, dan Val 11.400. Selanjutnya, Val menerima book value inventory 20.000 dan fair value 10.000 sebagai pembayaran dari capital balance-nya.
sisa dari inventory di write off. Jadi inventorinya untuk file sebesar non cash asetnya kan total inventory tadi sisa inventory enggak pengaruh ding. Inventory with book value 20.000, fair value-nya 10.000. Berarti langsung ditulis saja berkurang inventory 20.000, kemudian 10.000-nya dialokasikan tiap partner. Punya Rob 3.000, Tom 5.000, Val 2.000. Kemudian akun receivable sebesar 10.000 are collected, sisanya di write off. Jadi AR-nya itu 63.000. Kemudian mana lagi AR? Oh, ini dikurangi 44.000. Jadi ini 9 ini udah ya tadi ya. Berarti yang ini benar 19.000. Non cash asetnya berkurang 19.000. Di akun receivable-nya yang terkolek 10.000. Jadi cash-nya nambah 10.000, terus 9.000-nya dialokasikan ke partner sebesar Rob 2.700, Tom 4.500, Val 1.800. Kemudian ada liquidation expense sebesar 800. Berarti cash-nya ini berkurang 800 dan alokasinya buat Rob 240, kemudian buat Tom 400 dan buat Val 160. Jadi didapatkan pre-distribution balance-nya cash-nya 52.200, terus Robs negatif 9.920, kemudian Tom 52.400, kemudian Val 9.720. Ini nanti kita buat schedule save payment lagi. Buat yang ini, partner equity pada tanggal 30 November. Punya Rob negatif 9.920, kemudian punya Tom sebesar 52.400, punya Val 9.720. Ini ada karena punya Rob negatif, jadi harus ditutupi agar tidak negatif. Jadi alokasinya sama 5/7 dan 2/7. 5/7 buat Tom, 2/7 buat Val. 9.920 ini dikalikan 5/7 nanti ketemu 7.086. Kemudian 9.920 dikali 2/7 ketemu 2.834. Sehingga saldo akhirnya Rob 0, Tom 45.314, kemudian Val 6.886. Sudah. Itu cash yang didistribusikan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Randi. Baik, izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Oke. Untuk yang P1712 ini, kita disuruh untuk membuat Statement of Partnership Liquidation untuk BA, Pat, dan tim itu dari periode Januari sampai 31 Maret 2017.
Terus di sini udah disediain saldo di awal tahun 2017 dari partnership ini. Lalu ada keterangan di sini untuk partnership ini bakal dilikuidasi secepatnya. Lalu setiap ada available cash itu bakal dikecualikan sebesar 10.000 untuk kontingensi, dan sisanya bakal didistribusiin di setiap akhir bulan. Untuk bulan Januari di sini ada ada beberapa transaksi. Yang pertama 100.000 dari AR terkoleksi ya. Jadi kita buat dulu untuk statement of liquidation partnership-nya. Ini beginning balance-nya sesuai yang tadi ada di soal. Lalu transaksi yang pertama yaitu tadi account receivable collected itu non-cash-nya berkurang 100.000 dan cash-nya bertambah 100.000. Lalu selanjutnya di sini ada inventory dengan book value 80.000 terjual dengan harga 100.000. Berarti untuk non-cash asetnya di sini berkurang 80.000, lalu cash kita bertambah 100.000. Di sini ada gain sebesar 20.000 itu langsung dialokasikan ke masing-masing partner. Untuk BEA 10.000, untuk PET 6.000, dan untuk tim 4.000. Lalu cash yang tersedia didistribusikan, berarti tinggal kita distribusiin. Kita bikin dulu pre-distribution balance-nya. Cash itu sebesar 320.000, terus non-cash-nya kita jumlahin sebesar 380.000, terus prior liability-nya ini 250.000, BEA masih ada 180.000, PET 186.000, dan tim 84.000. Nah, untuk distribusi itu yang pertama kita harus mendistribusikan ke kreditor dulu sebesar 250.000. Jadi di sini saya mengurangi prior liability sebesar 250.000 dan cash-nya sebesar 250.000 juga. Nah, untuk distribution partner di sini kita harus membuat safe payment dulu di bawah di sini. Equity-nya tinggal kita ambil dari pre-distribution balance, terus possible loss yang pertama yaitu non-cash asset. Ini dari sini 380.000. Lalu dibagiin juga ke masing-masing partner sesuai persentasenya, yaitu BEA 190.000, PET 114.000, dan tim 76.000. Lalu ada kontingensi juga sebesar 10.000, ini kita bagikan juga ke masing-masing partner sebesar 5.000, terus PET 3.000, terus timnya 2.000. Baru kita jumlahin, di sini BEA saldonya minus 15.000, PET-nya 69.000, dan tim 6.000. Nah, karena BEA ini minus, berarti harus ditanggung sama partner lainnya sebesar persentasenya. Di sini PET mendapatkan 9.000 dari 30% per 50% dikalikan 15.000. Dapat 9.000, dan untuk tim dengan cara yang sama, tapi dia 2 per 5 doang, jadi 6.000 doang. Lalu kita jumlahin, di sini distribusinya yaitu ke PET doang sebesar 60.000. Baru kita kembali ke schedule yang tadi. Di sini PET didistribusikan 60.000, lalu berarti cash-nya berkurang 60.000. Bisa kita dapatkan untuk Januari balance akhirnya yaitu 10.000 ini untuk kontingensi, dan non-cash-nya 380.000, terus BEA 180.000, PET 126.000, dan tim 84.000. Nah, dari Januari balance ini dijadikan untuk saldo awal di bulan Maretnya, di schedule Maretnya. Nah, untuk di bulan Maret ada beberapa transaksi. Yang pertama di sini BEA menerima plan aset dengan book value 60.000 dan fair value 50.000 untuk partial settlement untuk equity-nya. Ini berarti maksudnya tuh plan asetnya berkurang 60.000 dan ditanggung oleh BEA 50.000. Nah, dari 60.000 ke 50.000 kan itu ada selisih sebesar 10.000 ya. Nah, dari 10.000 ini tetap kita bagikan lagi ke masing-masing partner, termasuk ke BEA. Maka dari itu di sini 10.000-nya itu masuk ke BEA juga 5.000, jadi total BEA 55.000. Dan untuk PET itu 10.000 dikali 30%-nya, berarti 3.000. Dan untuk timnya 20%-nya, berarti 2.000. Terus selanjutnya ada remaining inventory terjual sebesar 60.000. Nah, di sini kan inventory tadi saldo awal 200.000, dan udah berkurang di bulan Januari sebesar 80.000. Berarti sisanya 120.000. Berarti non cash kita berkurang 120.000 dan terjual dengan harga 60.000. Di sini loss sebesar 60.000-nya dibagikan ke masing-masing partner juga. BEA-nya 30.000, PET 18.000, dan tim 12.000. Lalu selanjutnya ada liquidation expense sebesar 2.000. Ini langsung mengurangi cash
Dan langsung kita bagikan juga ke masing-masing partner, yaitu 1.000 untuk BA, untuk PET 600, dan tim 400. Lalu ini ada selanjutnya liability sebesar 8.000 ditemukan. Nah, ini karena nggak ada keterangan langsung dibayar ya. Jadi di sini saya langsung, jadi saya memasukkan dulu ke prior liability-nya sebesar 8.000 dan mengurangi masing-masing partner sebesar 4.000, PET 2.400 dan tim 1.600. Karena nggak ada transaksi lagi, di sini langsung didistribusikan dia di 28 Februari. Nah, untuk distribusinya baru yang tadi liability yang ditemukan baru saya distribusikan di masa di 28 Februarinya. Jadi di sini mengurangi prior liability sebesar 8.000 dan cash-nya 8.000. Lalu untuk partner kita bikin save payment kayak tadi lagi. Di sini possible loss-nya ada dua, yaitu 200.000 dari non-cash asset dan dibagikan juga ke masing-masing partner sebesar BA 100.000, PET 60.000 dan tim 40.000. Lalu ada kontingensi lagi sebesar 10.000, yaitu BA dapat bagian 5.000 dan PET 3.000, lalu tim 2.000. Dan sini kita jumlahin, ternyata untuk BA minus 15.000 lagi. Jadi ini harus ditanggung oleh partner lainnya. Caranya masih sama, 30% per 50% dikali 15.000, jadi PET dapat bagian 9.000 dan timnya dapat 6.000, 2/5-nya. Baru kita dapatkan distribusi cash-nya, yaitu untuk PET 30.000 dan tim 20.000. Kita masukin lagi ke schedule yang awal tadi. Nah, di sini cash berarti berkurang 50.000 dan Februari balance akhirnya yaitu cash 10.000, non-cash 200.000, terus BA 90.000, PET 72.000 dan tim 48.000. Februari balance akhirnya ini kita jadiin untuk saldo awal di bulan Maret ya. Nah, di bulan Maret di sini ada transaksi yaitu plan aset terjual sebesar 110.000. Nah, untuk plan aset tadi kan saldo awalnya 200.000 ya. Lalu tadi udah diambil sama di transaksi bulan Februari yaitu berkurang 60.000, berarti sisanya 140.000. Di sini non cash aset berkurang 140.000 dan terjual dengan harga 110.000. Untuk close 30.000-nya dibagikan ke masing-masing partner, yaitu BA sebesar 15.000, PET 9.000 dan tim 6.000. Lalu di sini transaksi selanjutnya ada non cash aset, sisa non cash aset itu di write off. Berarti sisanya kan tinggal 60.000 ya, ini tinggal kita kurangin aja lalu kita bagikan ke masing-masing partner sebesar persentasenya, yaitu BA 30.000, PET 18.000 dan tim 12.000. Terakhir ada liquidation expense 5.000. Dan ini kita tinggal kurangin di cash-nya yaitu 5.000 dan kita bagikan ke masing-masing partner sebesar 2.500, 1.500 dan 1.000. Kita jumlahkan untuk mendapatkan pre-distribution balance 115.000 di cash, lalu BA 42.500, PET 43.500 dan tim 29.000. Karena di sini udah selesai ya, di dissolution of the partnership udah selesai. Jadi tinggal kita bagikan aja ke masing-masing partner sebesar 42.500 untuk BA dan 43.500 dan tim 29.000. Udah selesai, Pak. Sekian. Silakan. Satu lagi aja deh ya, Rizky. Nah, yang lainnya, ini masih ada ya yang di paruh kedua belum presentasi ya, Rizky ya? Masih banyak ya? Sepertinya sudah, Pak. Sudah rata. Semuanya udah dapat semuanya. Kalau ada yang belum, kan tetap harus ada tuh. Saya kasih ini nanti presentasinya direkam aja, taruh di itu. Ya, yang belum presentasi untuk setelah UTS, silakan presentasikan soal mana yang kalian itu, tapi yang belum ya. Kalian rekam videonya, nggak apa-apa, video yang resolusi yang rendah aja nggak apa-apa nanti. Terus di itu, kalau bisa itu tuh pakai Zoom aja, ya. Jadi direkam pakai Zoom gitu kan lebih kecil itu. Nah nanti diupload aja ke ini, ke mana? Ke Google Drive ya, yang untuk jawabannya. Sekarang kalau masih presentasi hari ini. Masih, Pak, tapi disesuaikan lagi ke Bapak, apakah berapa lagi kuotanya? Satu lagi aja. Baik, Pak.
Dipersilakan untuk Andri. Yang sisanya nanti bikin rekaman aja lah. Izin Pak untuk share screen. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal 1, yaitu pembagian laba atau rugi pada persekutuan. Pertama soalnya ialah dalam perjanjian kemitraan ada Albion dan Blaze. Berbagi laba dan rugi secara merata, berarti 50% Albion, 50% Blaze. Albion dan Blaze masing-masing menerima tunjangan gaji sebesar 2 juta dan 3 juta rupiah. Dan kedua mitra menerima bunga 10% dari saldo modal rata-rata. Saldo modal rata-rata dihitung pada awal setiap bulan, setiap saldo bulan terlepas dari kapan kontribusi modal tambahan atau penarikan permanen dilakukan selanjutnya dalam bulan tersebut. Penarikan mitra tidak digunakan dalam menentukan saldo modal rata-rata. Total penghasilan bersih untuk 2020 adalah 12 juta. Kemudian ini ada saldo modal Januari dari Albion 10 juta dan 12 juta untuk Blaze. Penarikan tahunan 150.000 per bulan dikali 12 berarti 1.800.000 dalam setahun. Kemudian penarikan modal secara permanen yaitu ada 3 Juni oleh Albion 1,2, 2 Mei 1,5 oleh Blaze. Dan investasi modal tambahan yaitu 3 Juli 4 juta dan 2 Oktober 5 juta oleh Blaze. Kemudian kita disuruh untuk membuat skema alokasi laba bersih untuk Albion dan Blaze dan jurnal untuk mencatat alokasi tersebut. Pertama kita buat dulu saldo awal dari Januari 1 yang tadi sudah disebutkan di soal. Untuk Albion adalah 10 juta dan untuk Blaze adalah 12 juta sehingga totalnya adalah 22 juta. Kemudian kita menambahkan additional investment. Dari Albion adalah 4 juta dan dari Blaze 5 juta. Total keduanya adalah 9 juta. Kemudian kita mengurangi drawings. Drawings yang tadi 150.000 per bulan yaitu 1,8 dua-duanya. Totalnya 3.600.000. Kemudian withdrawals oleh Albion 1,2 dan 1,5 untuk Blaze totalnya 2,7. Kemudian kita menghitung untuk Albion 11 juta, untuk Blaze 13.700.000 hingga totalnya 24.700.000. Kemudian net income kita tambahkan net income yaitu net income 12 juta. Kemudian kita mengurangi dari salary allowance atau gaji dari masing-masing persekutuan, yaitu ada 2 juta dan 3 juta. Totalnya adalah 5 juta. Kemudian tadi kan di interest allowance-nya yang mereka dapatkan, itu berasal dari average capital atau kapital rata-rata. Di sini saya loncatin dulu. Ini adalah cara menghitung untuk kapital, average kapitalnya. Untuk Albion itu, capital balance-nya adalah Januari 1, yaitu 10 juta, dan Blaze adalah 12 juta. Kemudian tadi di soal, saldo modal rata-rata dihitung pada awal setiap bulan terlepas dari kapan kontribusi modal tambahan atau penarikan permanen selanjutnya dilakukan dalam bulan tersebut. Artinya, dia ditambahkan dengan additional investment dan dikurangi dengan withdrawals, bukan dikurangi dengan drawings. Kemudian kita akan mendapatkan 12.800.000. Ini adalah capital balance-nya per 31 Desember. Begitu juga dengan Blaze 15.500.000. Kemudian kita dapatkan average capital balance-nya 11.400.000 dari 10 juta capital balance yang pertama Januari 1 ditambahkan capital balance yang Desember tanggal 31 12.800.000. Kita tambahkan kemudian kita bagi 2 sehingga dapat 11.400.000. Kemudian Blaze juga 12 juta ditambah 15.500.000 sehingga dapat dibagi 2 sehingga dapat 13.750.000. Kemudian karena tadi di state di soal interest allowance-nya 10%, berarti 11.400.000 kita kalikan 10%, maka dapat 1.140.000 untuk Albion dan 1.375.000 untuk Blaze. Kemudian kita totalkan semuanya sehingga dapat 4.485.000. Kemudian kita bagi, tadi kan persekutuannya mereka berdua yaitu dibagi 2 sama rata, artinya 50% 50% atau setengah-setengah. Berarti 4.485 dibagi 2 yaitu dapat 2.242.500. Begitu juga untuk Blaze. Kemudian kita totalkan untuk masing-masing, yaitu untuk
Albion 5.382.500 dan Blaze 6.617.500. Kemudian kita buat jurnalnya tanggal 2 Mei kita Blaze Capital pada cash yaitu tadi untuk Mei ini menarikan modal secara permanen. Kemudian untuk tanggal 3 Juni itu menarikan modal juga secara permanen tapi oleh Albion sehingga Albion mengurangi kapitalnya dan juga Blaze mengurangi kapitalnya karena mengambil cash. Kemudian tanggal 3 Juli mereka menambahkan investasi tambahan. Untuk Albion dia tambahkan 4 juta, untuk Blaze di bulan 10 tanggal 2 yaitu jurnalnya cash pada Blaze Capital. Kemudian tanggal 31/12 mereka mengambil 1,8 atau tadi drawings yang tadi yang 150.000 per bulan sehingga mengurangi kapitalnya dan mereka mendapatkan cash. Kemudian kita juga membuat jurnal penutup. Tadi di state di soal bahwa pendapatan bersih. Berarti pendapatan bersih itu setelah dikurangi dengan expense yaitu income summary 12 juta. Di sini salesnya 20 juta dan expense-nya 8 juta karena tidak di state di soal tapi hanya disebutkan pendapatan bersihnya saja. Kemudian pendapatan bersihnya ditutup tadi sesuai yang di sini yang 5.382.500 ditambah 6.617.500 jadi 12 juta income summary ditutup pada masing-masing kapitalnya. Sekian dari presentasi saya, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya pembagian laba firma mestinya nggak masuk ini materi akuntansi keuangan lanjutannya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ya kita akhiri ya karena sebenarnya kalian mesti kuis. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya. Tentu saya perlu memberikan beberapa pesan terakhir ya. Yang pertama saya selalu berharap, jadi saya sebagai dosen itu tidak pernah senang kalau ada yang gagal ya dalam hidupnya, apalagi gagal dalam perkuliahan di STAN DO. Siapapun yang DO itu buat saya ya kesedihan gitu. Tapi saya juga tidak bisa melawan hati nurani saya bahwa dalam setiap proses itu harus ada standar kelulusan itu harus ditegakkan karena itu bagus bagi masyarakat secara keseluruhan. Standar itu dengan segala kelemahannya itu adalah alat ukur apakah kalian layak atau tidak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya selalu percaya kalau kalian itu gagal, teman-teman kalian yang gagal itu bukan karena kemampuan, tetapi karena dia tidak bisa belajar mencintai sesuatu yang sebenarnya dia suka sama ininya. Anggaplah ya, saya selalu memandang kalian masuk STAN itu kayak menikah dengan seseorang yang dari keluarga kaya gitu loh, bakalan jadi orang kaya, tapi sebenarnya kalian nggak tahan sama perilaku calon kalian gitu. Kalau bisa ogah, tapi karena harapan, wah saya mau hidup enak dan sebagainya, kemudian kalian memaksakan diri gitu. Ya mencoba mulai dari kuliah di STAN tahun pertama dipaksa. Tahun pertama itu kalau IP-nya tinggi nggak aneh, karena memang mata kuliah di tahun pertama itu dirancang supaya kalian terbiasa dari SMA ke perkuliahan. Yang paling berat itu tahun kedua. Tahun kedua itu adalah tahun di mana kalian benar-benar tuh mulai menghadapi materi paling berat lah. Tahun ketiga sebenarnya sudah agak turun. Ya. Jadi, nah saya nggak tahu, seringkali gini, nah saya paling sedih lagi kalau sudah tingkat 3 semester terakhir ya. Wah itu lebih repot lagi lah. Makanya saya tidak ingin kalian
gagal. Tapi sebenarnya kalau pada akhirnya gagal, coba pahami diri sendiri. Kecuali mereka yang gagal karena nyontek ya. Kalau karena nyontek itu menurut saya sudahlah, saya nggak mau urusan itu. Salahnya sendirilah. Ya ibarat kayak kalian kalau naik motor suka lupa pakai helm terus kemudian mendapatkan masalah, itu urusan kalian. Tapi kalau kalian misalnya gagal karena IP-nya kurang, ya itu menurut saya tanyakan ke diri sendiri, apakah kalian punya cinta yang luar biasa, penuh pengorbanan. Ya, saya cukup sentimental juga nih karena hari terakhir dan kebetulan nggak sengaja lah, saya itu dikirimi satu video gitu ya. Video tentang kebetulan kan kita ada pasangan kita yang menjadi juara dunia ya. Saya dapat video tentang Apriani, perjuangannya ditolak-tolak sama Icu gitu kan. Ya tapi dengan tekad luar biasa dari kampung gitu. Saya kalau baca Apriani ya kayak saya lah dulu, modal nekat aja gitu ya. Masuk stan modal nekat aja, nggak keterima ya sudah, keterima syukur gitu kan. Di ya sudah, kalau lulus ya syukur juga gitu. Tapi yang menarik ini, saya ingin mengambil kisahnya si Gracia ya. Gracia sama pasangannya. Saya semoga si mereka rukun tuh sampai tua, karena kalau lihat videonya bagus sekali itu. Jadi si cowok ini memang ingin punya istri yang bukan sekedar ibu rumah tangga, tapi istri yang mengharumkan, artinya mempunyai legasi yang luar biasa. Cukup unik ya, seorang laki-laki yang mau berada di belakang, ya, di belakangnya seorang perempuan gitu. Kayak lagunya, saya nggak tahu kalian suka lagu-lagu kan, lagu-lagu modern itu. Ada lagunya Bette Midler itu, Winds Beneath My Wings, ya. Nah itu dia jadi angin yang membuat si Bette Midler, si perempuan itu bisa terbang tinggi gitu. Dan pasangannya jadi angin. Jadi mereka jarang ketemu karena kan selalu bertanding ke luar negeri. Kalau ketemu itu sebentar sekali, pas pulang habis itu harus latihan di pelatnas dan sebagainya gitu kan. Jadi waktunya sangat kurang. Sampai si Gracia bilang, kayaknya saya nggak pas buat kamu karena kamu karena saya kayaknya lebih banyak nyusahin kamu. Mohon izin Pak, suaranya hilang. Hilang? Kedengeran nggak? Sekarang sudah. Ya, jadi ini padahal sudah pakai ini ya, pakai LAN ya, ternyata masih tidak stabil. Ini di kampus nih, saya di kantor sekarang gara-gara ngawal SPMB tugas belajar itu. Nah jadi saya berharap kalian begitu juga gitu. Ketika kalian memilih profesi, ketika kalian masuk STAN, ketika kalian jadi ASN, cintailah itu sepenuh hati. Itu titik awal. Ya. Kalau saya dulu masuk jadi pegawai negeri itu nggak ada pilihan, beda sama kalian, betul, harus diakui. Kalau generasi kalian, saya ngeliat anak saya aja gitu ya, waduh, saya bilang kalau saya jadi anak saya udah nggak tahu lagi saya kayak apa gitu. Karena anak saya katakan, udah kamu terserah mau kemana, yang penting kamu fokus, kamu bisa mandiri, apapun yang jadi harapanmu. Nah, ya saya nggak katakan semua dari kalian ya, tapi sebagian besar. Kalau zaman saya dulu, sebagian besar itu kita nggak bisa kemana-mana kalau nggak masuk STAN gitu. Karena kita nggak mungkin bisa kuliah di ITB atau di tempat lainnya. Nah, jadi saya mau nggak mau itu terpaksa mencintai. Ya. Tahu nggak kalian, tahun pertama, muntah-muntah saya tuh belajar akuntansi. Jadi habis belajar itu kepalanya pusing kan, udah bahasa Inggris banyak. Kalian pengantar ilmu ekonomi nggak pakai bahasa Inggris zaman sekarang. Zaman saya dulu buku ekonomi, buku-buku apa, itu bahasa Inggris banyak kan. Jadi kita bawa buku tebel-tebel, yang tebel sekali ya, yang kayak buku paket kalian itu yang Keisho atau apa itu sampai 5 itu tingkat 1 bahasa Inggris semua. Ya. Nah, tapi ya gitu ya, maksudnya karena dulu nggak ada jalan lain lah, ya udahlah ya, kayak dijodohin terus, dan ketika dijodohkan nggak ada juga yang lain yang mau gitu kan,
Ya enggak? Jadi mau nggak mau kan mencintai itu ya, stan gitu. Nah, saya cuma satu aja dulu punya komitmen bahwa saya mencoba. Nah, ketika saya mendalami, saya banyak menemukan keindahan. Ya, walaupun menurut kalian aneh juga nih, Pak Ramadi bilang akuntansi itu indah gitu ya, keuangan negara. Tapi saya merasakan keindahan. Saya apresiasi ilmu sosial. Dulu saya pandang sebelah mata ilmu sosial. Kenapa? Karena ilmu sosial itu lebih rumit, lebih jelimet, lebih susah. Banyak sekali yang harus dipahami, dan yang menarik adalah dia tidak mudah untuk diaplikasikan. Kita harus saya katakan ada aspek yang saya katakan soft skill. Ya. Misalnya ya, saya ngerti nih tentang akuntansi. Saya masuk ke suatu perusahaan, kan nggak kayak di buku tuh. Kita udah ada faktur, terus ditulis, semua bukti dokumennya udah ada. Kadang-kadang buku dokumennya nggak ada. Ini apa ini? Ini harus cetak sebagai apa? Gitu. Gimana? Nah, banyak aspeknya gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya merasa kita agak kurang lah membuat kalian melihat kompleksnya dunia luar. Tapi lepas dari semuanya tadi, ya kalau kalian mulai dari awal, jadi saya tuh switch, walaupun saya masih tidak bisa melepas cinta lama saya, ilmu eksakta. Ya. Saya masih belajar lah, otodidak gitu. Saya masih mengikuti tentang fisika, masih suka kadang-kadang kalau waktu luang ya. Saya dulu suka matematika. Ya. Nah, saya sekarang senang ada YouTube karena saya bisa mendalami teori-teori matematika lagi gitu. Cuman ya itu hanya untuk kesenangan saja gitu. Aneh ya kesenangan saya. Memang saya udah bosen loh. Saya tuh dulu itu benar-benar apa ya? Kalau dengan keterbatasan saya itu banyak yang saya lakukan. Ya. Kerja part-time udah, belajar cari uang sudah, baca buku apa saja saya baca zaman dulu. Ya. Terus kemudian saya walaupun bukan pecinta alam, saya suka pramuka. Kan kalau di daerah itu nggak ada tuh orang, kita naik gunung hobinya gitu. Gunungnya jauh banget, kita nggak sampai ke sana gitu loh. Kita lebih banyak jadi pramuka gitu. Saya pernah di lomba ilmiah, saya pernah aktif di apa? Yang saya nggak mendalami cuma musik doang. Karena saya selalu diolok-olokin dari dulu. Nggak bakat musik ya sudah ya, tapi saya ngerasa itu salah gitu, harusnya setiap orang tuh punya bakat. Jadi itu salah satu yang saya dulu nggak berani ke sana ya, walaupun kadang-kadang jadi artis kamar mandi lah ya, nyanyi sendiri kan. Kalau di kamar mandi nggak ada yang protes ya, keluar kamar istri saya yang protes gitu, suaranya jelek jangan ribut gitu kan ya. Jadi dalam banyak hal saya berharap kalian punya komitmen, kalian punya keputusan, tapi intinya begini ya, hidup itu pilihan. Ketika saya memilih untuk memutuskan jadi pegawai negeri, saya harus siap dengan segala konsekuensinya, sama seperti kalian. Ya, dan saya harap itu harus jadi hal yang harus. Artinya gini, nanti kalian juga akan memilih pasangan hidup kalian. Kalian akan memilih lokasi tinggal kalian. Ya, kalian akan memilih, ya, walaupun pilihannya seringkali nggak banyak, tapi ada pilihan. Satu pun pilihan ya, karena bisa menolak, ya kan. Apapun pilihan, jangan pernah kalian bandingkan dengan pilihan orang lain. Apapun pilihan itu. Ya. Salah satu yang cukup untuk orang masa sekarang dirasa itu menyakitkan atau nggak benar. Tapi saya salut sama beberapa, nggak banyak lah. Ada 2 orang ya yang saya tahu dari sepanjang hidup saya dari kecil sampai sekarang yang memutuskan. Contoh begini, kan ada orang gini, saya kalau memilih pasangan ya, ada 2 dan 3. Ada 1 aja, habis itu gagal terus dia nggak mau. Nah, saya ada punya 2 orang yang sampai sekarang memutuskan tidak menikah, dan itu laki-laki dua-duanya. Tapi saya nggak menganggap keputusan mereka keputusan yang salah, enggak. Karena kan seringkali kita menjudge bahwa kalau orang berbeda dengan kita terus mereka salah gitu ya. Tapi yang saya salut adalah mereka benar-benar konsekuen dengan pilihannya. Nah, saya berharap kalian juga konsekuen dengan pilihan kalian ya, apapun itu. Dan nikmati hidup itu. Ya. Kalau kalian ingin bahagia, bersusahlah. Kalau kalian ingin merasakan sakit, ya, bersenang-senanglah. Kalau kalian ingin merasakan kelegaan, ya, bersakit-sakitlah. Ya. Saya ingat banget ya, kalau ketika dulu saya
paling merasa stres dalam hidup saya di standar tingkat 1 karena saya tidak tahu dosen itu ngasih nilai berapa. Saya itu stres banget sampai pada saat pengumuman saya lihat. Begitu saya lulus, happy-nya luar biasa kan. Karena jumlah teman saya yang DO pada saat itu di atas 10%. Jadi kalau kalian menghadapi kesulitan, terus kalian stres, nikmati aja stres itu. Karena begitu stresnya hilang, kalian akan punya kelegaan yang luar biasa. Demikian juga kalau kalian lagi happy, nggak ada masalah, siap-siap suatu saat masalah akan melanda dan kalian akan stres. Itu aja hidup itu, ya. Saya nggak mau jadi orang yang religius lah. Itu religius itu kalian sudah wajib, gitu. Tapi saya ingin memberikan tips-tips sederhana aja bagi saya buat kalian supaya kalian sukses semua, ya. Saya tunggu kalian di wisuda semuanya, ya. Semoga di wisuda semua. Dan satu lagi, kami sedang mengusahakan wisuda tahun ini gratis. Ditunggu saja, ya. Lagi diusahakan. Kalau bayar nggak sebesar yang kemarin. Dikurangi, ya. Itu aja, sampai ketemu di wisuda, ya. Semoga semuanya selamat dan sampai lulus dan nanti menjadi pegawai negeri semua dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Soal sudah saya serahkan di itu, nanti silakan saja dibuka nanti sekitar jam 8.50 sebelum jam 8.50 lah akan saya berikan passwordnya. Sekian dari saya, terima kasih ya sudah jadi mahasiswa saya. Semoga kalian semua nanti lebih sukses daripada saya dan teman-teman saya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak atas ilmunya dan bimbingan Bapak. Mohon izin kami mengajukan untuk foto bersama, apakah diperbolehkan ya Pak? Saya ikut kalian aja mau seperti apa. Untuk fotonya dipersilakan kepada Andre untuk memandu. Izin ya Pak. Jadi pertama untuk teman-teman untuk sudah on cam semua. Berarti kita foto pertama gaya formal dulu ya. Oke. Semuanya bersiap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Diatur aja gimana gayanya. Nah, kalian ngaturnya. Saya nggak tahu. Mau jempol boleh, mau apa boleh. Oh, gini boleh tuh. Tuh sudah dia ngasih tahu tuh gitu. Oke, semuanya kayak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Pak. Sudah Pak. Untuk fotonya. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi ya. Semoga sukses semua. Silakan persiapan untuk kuis. Download soalnya, siapkan semuanya. Saya beri kesempatan nanti seperti janji saya 75 menit mengerjakan ya. Jadi jam 10.05 nanti kemudian 15 menit untuk scan sama upload ke alamat email saya. Ya, selamat belajar. Semoga semuanya sukses. Saya pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.